Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Raihan Alwi Ramadan, NIM 120310049 dari Prodi Teknik Biosistem 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan ingin melakukan penjelasan ulang terkait materi gambar teknik untuk menambah nilai dari gambar teknik tersebut. Oke, mungkin langsung aja dimulai. Untuk kali ini saya ngambil materi kedua yaitu alat gambar. Dan referensi materi kali ini tuh berasal dari modul gambar teknik biosistem itu sendiri, yaitu dari Google Classroom gambar teknik. Oke, mungkin langsung masuk aja. Oke, untuk alat gambar dan penggunaannya. Alat-alat gambar yang pertama itu ada meja gambar yang berfungsi sebagai alas untuk kertas gambar sehingga papan dari meja gambar tersebut harus rata dan sisinya perlu dibuat saling tegak lurus satu sama lain. Untuk ukurannya sendiri itu biasanya disesuaikan dengan ukuran dari kertas gambar tersebut. Pada umumnya berukurannya itu adalah 100 cm dikali 90 cm dikali 3 cm. Dan berikut ini merupakan gambar dari meja gambar tersebut. Oke, untuk selanjutnya itu ada kertas gambar. Nah, untuk penempatan dari kertas gambar ini diletakkan lebih menepi ke sisi kiri bawah. Tetapi untuk gambar yang dikerjakan dengan menggunakan mesin gambar tadi, posisi kertas itu ditempatkan di tengah papan gambar, sebab tepi kiri itu digunakan untuk kepala mesin gambar. Lalu yang ketiga itu ada pensil gambar. Yaitu ada dua jenis dari pensil gambar tersebut, yaitu ada pensil biasa dan pensil mekanik. Oke, untuk pensil biasa itu yang seperti ini. Oke, ini yang ini itu ada ukuran HB. Kemudian itu ada yang 2B yang biasanya digunakan pada praktikum gambar teknik pada semester ini. Oke, untuk pensil mekanik sendiri itu tampilannya seperti ini. Dan itu bentuk isi pensilnya itu nah, ini bisa lebih tipis dari pensil biasa gitu bentuknya, karena kan dia mekanik gitu ya bentuknya. Jadi tinggal dipencet aja gitu. Oke. Untuk selanjutnya itu ya ada penggaris T dan penggaris segitiga. Nah, untuk penggaris T ini terdiri atas dua bagian, yaitu bagian daun yang panjang dan bagian kepala yang pendek. Sudut bagian daun dengan kepala yaitu 90 derajat. Kemudian untuk penggaris segitiga itu umumnya merupakan sepasang yang terdiri atas dua buah segitiga siku-siku. Yang pertama itu ada sudut 90 derajat, 60 derajat, dan 30 derajat. Ada 90 derajat, 45 derajat, dan 45 derajat. Mungkin ini merupakan penampakan dari segitiga tersebut. Ini merupakan segitiga yang berukuran dengan 60 cm. Ini untuk selanjutnya itu ada segitiga siku-siku yang dengan berukuran sudut itu 90 cm. 90 derajat, maaf. Oke, untuk cara membuat dari garis tersebut itu adalah yang pertama itu ada menarik garis mendatar dengan penggaris T, yang kedua ada menarik garis tegak dengan dua penggaris, yang ketiga menarik garis miring 45 derajat, 30 derajat, dan 60 derajat. Lalu yang terakhir itu ada menarik garis miring 75 derajat dan 15 derajat. Oke. Next, mungkin itu ada jangka. Mungkin jangka yang saya gunakan itu yang seperti ini menggunakan pensil biasa sebagai alat gambarnya. Nah, itu ada beberapa jenis dari jangka tersebut. Yang pertama itu ada itu ada beberapa jenis dari jangka tersebut. Yang pertama itu ada kaki jangka untuk penempatan dari jarum jangka tersebut. Yang kedua itu yang B itu ada kaki jangka juga, itu untuk penempatan pensil jangka atau trackpen atau rapido. Mata pensil jangka biasa berbentuk pipih ujungnya dengan kemiringan itu kurang lebih 70 derajat. Oke, untuk yang C itu ada jangka bagi, itu berfungsi untuk memindahkan ukuran atau membagi garis lurus menjadi beberapa bagian. Lalu yang D itu ada jangka pompa,
dan E itu jangka pegas yang biasanya digunakan untuk membuat lingkaran dengan jari-jari yang kecil. Kemudian yang F itu ada batang penyambung yang berfungsi untuk memperpanjang kaki jangka sehingga dapat membuat lingkaran dengan jari-jari yang lebih besar. Karena kan biasanya untuk gambar teknik tersebut itu untuk dari jari-jari lingkaran itu kan tidak menentu, bisa aja untuk bentuk lingkarannya itu besar. Jadi kalau misalkan dari jangka ini tidak cukup, itu bisa menggunakan batang penyambung ini. Lalu yang G itu ada batang pemegang pena dan tarik. Yang itu berfungsi untuk pegangan pena dan tarik tersebut. Lalu yang terakhir itu ada pena tarik atau track pen yang digunakan untuk menarik garis pada waktu menggambar. Oke, mungkin bisa dilanjut. Ini adalah cara menggunakan dari jangka, yaitu yang pertama itu untuk titik dari kaki jangkanya itu yang berbentuk jarum seperti ini. Nah, ini diletakkan di diletakkan di kertas tersebut sebagai titik tumpu. Lalu yang kita putar itu yang bagian dari pensil tersebut. Nah, untuk bagian putarnya itu misalkan dari titik tumpu itu ke kanan itu sampai titik tengahnya, nanti kita putar lagi dari titik tumpu tersebut terus memutar ke kiri untuk berlawanan arahnya. Karena kalau misalkan kita langsung muter itu biasanya ngegeser kan jangkanya. Nah, itu kalau misalkan udah geser itu susah lagi untuk didapatkan titik tumpu yang pas tersebut, karena ntar bisa aja bentuk dari lingkarannya itu nggak pas gitu, jadi nggak sesuai sama ukuran yang pertama. Oke, mungkin bisa di next. Itu ada rapido. Penggunaan dari trackpen atau rapido ini untuk menggambar membutuhkan penyetelan terlebih dahulu pada ketebalan tertentu. Kelebihan dari penggunaan rapido ini adalah dapat mengubah ketebalan garisnya. Karena kalau misalkan kita menggunakan pensil biasa itu atau pensil mekanik itu kan kita tidak bisa mengubah dari ketebalan garisnya. Kemudian untuk pen rapido ini sudah ada ukurannya. Nah, ini berikut ada beberapa ukuran dari rapido tersebut. Yang pertama itu ada berukuran 0,13 mm dengan ketebalannya yang cukup tipis tersebut, yang biasanya dengan kedua warna ungu. Kemudian yang kedua itu ada ukuran pen dengan 0,18 mm yang bentuknya juga tipis tapi sedikit lebih tebal dari yang ukuran 0,13, yang biasanya itu kode warnanya itu adalah warna merah. Untuk yang ketiga itu ada yang 0,25 mm dengan kode warna putih, 0,35 mm dengan kode warna kuning, 0,5 mm dengan kode warna coklat tua, 0,7 mm dengan kode warna biru, 1 mm dengan kode warna kuning tua, 1,4 mm dengan kode warna hijau, dan ini untuk ukuran yang paling besar itu ada 2 mm dengan kode warna abu-abu. Oke, mungkin bisa dilanjut. Nah, ini menggunakan cara penggunaan dari rapido tersebut. Yang pertama itu kita yang A itu kita menggunakan penggaris yang bersisi pipih, lalu kita tempatkan rapido tersebut di situ, lalu kita bisa menggaris. Lalu yang kedua itu biasa dengan menggunakan penggaris yang biasa. Kemudian ada pita perekatnya untuk merekat dari penggaris tersebut, dan kita letakkan rapido di situ di titik tersebut untuk dapat menggunakan rapido tersebut. Oke, untuk selanjutnya itu ada malengkung. Malengkung ini biasanya itu digunakan untuk membuat garis lengkung yang tidak dapat dibuat dengan jangka. Karena untuk garis lengkung ini kan biasanya ukurannya tidak tentu gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan malengkung ini untuk dapat membuat garis yang tidak dapat dibuat dengan jangka. Kalau jangka tadi kan kita membuatnya itu seperti bentuk lingkaran atau ya lingkaran gitu. Itu kan ada ukurannya, itu jari-jarinya. Kita bisa menentukan jari-jarinya. Nah, untuk membuat garis lengkung yang sembarang itu kan kita tidak ada jari-jarinya, jadi kita bisa menggunakan malengkung. Oke, mungkin untuk selanjutnya itu ada mal huruf. Mal huruf ini dapat digunakan untuk dapat membantu penulisan. Huruf ditentukan dengan ukuran dan cara penulisan tertentu. Nah, ini merupakan contoh dari mal huruf tersebut. Ini misalkan kita bisa buat huruf A, B, C, D, dan seterusnya gitu. Dan juga ada angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena untuk pembuatan dari huruf tersebut itu kan tidak bisa menggunakan mungkin penggaris gitu, karena kan nggak nentu juga ukurannya. Jadi kita bisa dapat menggunakan mal huruf ini sebagai alat bantu dari untuk menggambar. Oke, mungkin untuk yang terakhir itu ada mesin gambar.
Mesin gambar ini termasuk dalam alat bantu menggambar yang relatif cukup mahal untuk dari harga alatnya sendiri. Namun untuk dengan menggunakan mesin gambar ini pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat dikarenakan di dalam mesin gambar ini sudah terdapat beberapa peralatan lainnya seperti ada penggaris T, penggaris segitiga, busur derajat, dan mistar ukur yang fungsinya ini sudah dapat ditangani sendiri oleh mesin gambar. Jadi misalkan ada penggaris T dan penggaris segitiga itu kan tadi untuk membuat membuat garis kayak dari siku-siku sudutnya gitu 90 derajat, 60 derajat, dan 30 derajat. Tapi di mesin gambar ini dalam satu alat saja itu bisa include dari beberapa fungsi dari mungkin penggaris T tadi, penggaris segitiga, busur derajat, dan penggaris ukur lainnya. Jadi walaupun memang harganya sedikit mahal, tapi dengan satu alat saja itu sudah mencakup beberapa fungsi dari alat-alat gambar lainnya gitu. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari mesin gambar tersebut dengan yang yang di sini itu ada bagian lengan. Ini juga ada lengan. Kemudian ada skala sudutnya, ada tombol pegangannya. Kemudian ini ada mistar tegak tadi untuk mistar ukurnya, dan ini ada mistar mendatarnya. Oke, mungkin untuk penjelasan dari materi alat gambar dan penggunaannya ini mungkin bisa saya cukupkan sampai di sini ya. Tujuannya dari saya menjelaskan alat gambar ini karena untuk dari gambar teknik sendiri itu ada beberapa alat bantunya gitu untuk kita menggambar. Karena kan kita juga ada praktikum gambar teknik. Jadi ada beberapa alat bantu yang sekiranya bisa membantu untuk gambar manual. Karena kan untuk praktikum gambar teknik itu kita ada 2 kali melakukan gambar. Yang pertama itu dengan gambar manual dengan menggunakan alat-alat gambar tadi. Yang kedua itu ada dengan gambar 3 dimensi atau 2 dimensi gitu dengan menggunakan SolidWorks atau AutoCAD gitu. Mungkin untuk penjelasan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.